Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Gelap, menakutkan, dan gak ada jalan keluar. Aku benar-benar takut. Tubuhku gemetar. Harapan terasa menjauh. Dan yang bisa aku lakukan hanyalah menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sebelum kita selami lebih dalam cerita yang luar biasa ini, mari kita berselawat bersama untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan pastinya subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Awalnya, aku cuma ingin rehat sejenak dari rutinitas. Hidupku di Taiwan itu terasa monoton. Kerja, pulang, tidur, begitu terus. Aku merasa sendiri. Saat seorang teman ngajak ke klub, aku pikir mungkin ini waktunya bersenang-senang sedikit. Gimana sih rasanya diterima, didengar? Aku cuma ingin tertawa, melepas beban. Taiwan itu gemerlap, lampu-lampu kota, bangunan tinggi, musik yang menggema. Awalnya semua terasa menyenangkan. Aku merasa hidup kembali, seolah ada warna lagi. Aku merasa dihargai. Dan karena itulah aku terus datang lagi dan lagi. Lalu aku bertemu dia, Ray, pria asal Kamboja. Penampilannya rapi, tutur katanya lembut, dan dia selalu mendengarkan ceritaku. Tentang keluargaku, tentang perjuanganku terjadi negeri orang. Dia selalu ada, selalu bilang aku hebat, kuat, dan layak bahagia. Aku merasa istimewa, diperhatikan. Ray sering kasih hadiah kecil, ajak jalan, tanya tentang mimpiku. Dia tahu banget cara membuatku nyaman, dan aku percaya, sangat percaya. Aku pikir inilah jawabanku setelah sekian lama merasa sendiri. Tapi ternyata semua itu hanyalah bagian dari rencana. Ray bukan orang yang aku kira. Di balik perhatian dan senyumannya, ada maksud yang tidak aku mengerti waktu itu. Perlahan dia mengatur hidupku, membuat aku tergantung padanya. Aku gak sadar, aku sedang masuk dalam sebuah jebakan yang dalam. Ray, orang yang selama ini aku percaya. Dia yang selalu bersikap baik, perhatian, dan kelihatan tulus, ternyata menyimpan maksud lain. Aku baru sadar, semuanya hanya sandiwara. Dan lebih parahnya, dia tidak sendiri. Ternyata ada kelompok yang sudah merancang semuanya dengan sangat rapi. Mereka bukan hanya berniat menipuku. Mereka ingin menggunakan aku untuk sesuatu yang sampai sekarang pun masih sulit aku percaya. Bukan hanya sekedar dijadikan korban eksploitasi atau kerja paksa, tapi lebih dari itu. Aku jadi sasaran untuk hal yang sangat tidak manusiawi. Mereka ingin mengambil bagian tubuhku yang penting. Bagian yang seharusnya dijaga, justru ingin diperdagangkan oleh orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Waktu itu, aku benar-benar merasa seperti berada di ujung jalan. Semua terasa gelap. Aku takut. Aku bingung harus berbuat apa. Yang kupikirkan cuma satu. Apakah aku masih bisa selamat? Rasanya gak ada lagi harapan. Tangisan sudah tak sanggup keluar. Aku hanya bisa berdoa, berharap keajaiban datang. Sampai akhirnya, aku tahu bahwa semua ini bukan tentang cinta. Ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Aku mendengar tentang rencana tersembunyi, tentang bagaimana aku bisa saja dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak manusiawi. Rasanya seperti sedang berdiri di ambang jurang, gelap, sunyi, dan menakutkan. Aku mulai merasakan firasat buruk, rasa gelisah yang gak bisa dijelaskan. Aku tahu ada yang tidak beres, tapi aku seperti terperangkap, seperti ada benang tak terlihat yang mengikatku. Aku takut, benar-benar takut. Teman-teman, aku belajar bahwa tidak semua yang berkilau itu indah. Kadang senyum bisa menipu,
Tapi aku bersyukur karena aku masih punya kesempatan untuk kembali, untuk bangkit, dan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Kamu nggak perlu khawatir. Aku di sini buat bantu kamu. Aku cuma ingin kamu punya hidup yang lebih baik. Waktu itu aku percaya. Aku pikir dia tulus. Dia selalu bilang aku istimewa, selalu ada setiap kali aku butuh sandaran. Tapi semakin lama, ada yang terasa aneh. Nanti kita pergi ke tempat itu ya. Semua sudah siap. Tinggal kamu bawa paspor dan dokumen-dokumenmu. Saat itu, hatiku mulai gak nemen. Kenapa dia begitu terburu-buru? Kenapa dia tiba-tiba berubah kalau aku banyak bertanya? Kamu terlalu banyak tanya. Percaya aja sama aku. Aku tahu yang terbaik buat kamu. Aku gak sangka sampai sekarang, teman-teman. Bagaimana bisa? Seseorang yang begitu aku percaya, yang aku cintai sepenuh hati, ternyata menyimpan niat yang tidak baik. Semua senyum manisnya, semua janji-janji indahnya, ternyata hanya jebakan. Aku pikir aku sedang menemukan cinta jati. Tapi justru aku malah masuk ke dalam permainan yang berbahaya. Rai, pria yang membuat aku merasa spesial, ternyata terlibat dalam hal yang sangat tidak aku duga. Aku cuma ingin bekerja dengan jujur di negeri orang, tapi tanpa sadar aku malah terjebak. Dia bukan mencari pasangan, dia mencari orang yang bisa dimanfaatkan. Dan aku, dengan semua kepolosanku, jadi sasarannya. Semua perhatian, semua kebaikan yang dia tunjukkan, ternyata hanyalah bagian dari rencana. Aku terlalu percaya, terlalu terbuai oleh kata-katanya yang memikat. Aku pikir dia akan jadi pelindungku, tapi ternyata dialah yang paling membuatku terluka. Puncaknya, dia mulai bicara soal peluang besar. Kamu bisa sukses, katanya. Dia bilang aku bisa bantu keluarga, bisa hidup lebih baik. Dia mulai menyuruhku menyiapkan dokumen-dokumen penting, termasuk paspor. Waktu itu, aku mulai merasa gak tenang. Ada firasat yang bikin dadaku sesak. Setiap aku tanya lebih dalam, Ri mulai berubah. Suaranya meninggi, matanya gak sangat dulu. Aku coba tanya ke teman-temanku, tapi mereka juga gak tahu banyak. Aku merasa sendiri dan terjebak. Rasanya seperti pintu menuju bencana sudah terbuka di hadapanku. Napas terasa berat, jantung berdebar cepat. Aku takut, sangat takut. Harapan yang tadinya masih ada perlahan memudar. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Aku merasa kecil, lemah, dan gak tahu harus bagaimana. Setiap aku berpikir tentang masa depanku, tentang keluargaku di rumah, yang terbayang justru wajah orang tuaku dan adik-adik. Apakah ini akhir segalanya? Apakah semua mimpiku akan berakhir di sini? Aku hanya bisa memejamkan mata dan berharap. Semoga Tuhan menolongku. Semoga ada jalan keluar dari semua ini. Rasanya seperti berdiri di depan jurang yang dalam. Setiap detik berjalan seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak aku pahami. Aku terus berdoa, berulang-ulang. Ya Tuhan, tolong aku, tolong aku. Air mataku gak pernah berhenti, membasahi bantal tiap malam. Aku menyesal semua keputusan yang pernah aku ambil, semua rasa percaya yang aku berikan pada Ray. Firasat buruk itu makin kuat. Ray mulai sering marah. Padahal aku cuma nanya. Dia jadi posesif, larang aku ngobrol sama teman-temanku. Bahkan ponselku dia awasi setiap waktu. Aku merasa seperti burung dalam sangkar yang perlahan kehilangan sayapnya. Kamu gak usah banyak tanya. Cukup ikut aku, nanti kamu akan tahu sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan kosong. Tidurku gak nyenyak. Aku sering kebangun tengah malam karena mimpi buruk. Wajah Ray muncul, tapi bukan dengan senyum, melainkan tatapan tajam yang bikin aku merinding. Ini kesempatan terakhir.
Kalau kamu nggak ikut sekarang, kamu akan menyesal seumur hidup. Dia mulai bicara soal orang-orang kuat di belakangnya. Katanya mereka bisa melakukan apa saja. Aku takut. Aku ingin pergi, tapi kaki ini rasanya berat. Aku coba cari alasan untuk menunda. Aku sakit, atau aku masih ada tugas. Tapi dia selalu punya cara membalasnya. Nih, aku beliin obat. Kamu harus cepat pulih. Kita harus segera jalan malam ini. Aku dengar dia sering nelpon orang yang gak aku kenal. Mereka bicara pakai kode. Aku cuma nangkep kata-kata seperti paket, pengiriman, dan harga bagus. Aku tahu, itu bukan obrolan biasa. Aku coba hubungi temanku, Bunga, tapi Ray selalu ada. Kalau aku telepon, dia duduk di sebelahku. Kalau aku ketik pesan, dia mengawasi. Aku merasa benar-benar sendirian, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. Puncaknya, Ray bilang semuanya sudah siap. Malam itu juga kami akan pergi. Jantungku berdetak cepat. Napas terasa sesak. Aku bertanya, kita mau kemana, Ray? Ini aman kan? Kamu banyak tanya, Melati. Percaya aja. Udah siapin semuanya kan? Aku tahu ini bukan cinta. Ini adalah akhir. Aku gak tahu harus kemana. Aku cuma bisa memeluk diriku sendiri sambil berbisik. Ini akhir dari segalanya, Melati. Aku memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi suara jalanan, udara malam yang menusuk, dan detak jantungku, semuanya nyata. Aku cuma bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau ini takdirku, tolong beri aku kekuatan, atau tolonglah aku. Tapi yang kulihat hanya tatapan tajam. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin, kosong, penuh hitungan. Itu bukan lagi tatapan pria yang dulu tersenyum lembut padaku. Melainkan seperti seseorang yang menyimpan rencana besar. Saat itu, aku tahu ini akhir dari semuanya. Semua firasat burukku selama ini menjadi nyata. Aku sudah terlalu dalam. Tubuhku lemas, kepalaku kosong, pikiranku tak bisa bekerja. Aku tidak tahu harus apa. Melarikan diri? Tapi kemana? Di negeri asing ini, tanpa siapa-siapa, tanpa tempat untuk kembali, bahkan bahasa pun sulit kupahami. Aku benar-benar sendiri. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri, sambil berkata dalam hati, ini mungkin akhir segalanya, Melati. Kata-kata itu mengema di telingaku. Aku memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi. Tapi suara jalanan, udara malam, dan detak jantungku, semuanya terlalu nyata. Semua impianku, membangun rumah untuk orang tua, melihat adik-adikku sekolah setinggi mungkin, semuanya lenyap di hadapanku. Dan aku menyesal. Menyesal pernah percaya pada seseorang yang baru ku kenal. Menyesal karena mudah sekali merasa nyaman pada kebaikan yang ternyata semu. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku. Kenapa aku? Kenapa aku bisa jatuh sedalam ini? Tapi tidak ada jawaban. Hanya rasa takut yang mengikatku kuat dalam kegelapan. Aku hanya bisa berdoa, ya Tuhan, jika ini memang jalanku, berikan aku kekuatan, atau tolonglah aku. Tiba-tiba di tengah keheningan itu, seperti ada bisikan, bukan suara, bukan sentuhan, tapi rasa yang aneh. Seolah seseorang berkata, jangan menyerah. Aku membuka mata, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun bisikan itu seperti cahaya kecil dalam gelapnya hatiku. Mungkin, hanya mungkin, masih ada jalan. Ray berdiri di depan, mengulurkan tangan.
Tangannya dingin. Aku ragu, tapi aku ikut melangkah. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret beban yang tak terlihat. Aku menoleh ke belakang, ke ruangan yang kutinggalkan, bertanya dalam hati, apakah ini terakhir kalinya aku melihat tempat ini? Aku tidak tahu. Namun, di balik semua ketakutan itu, mungkin sebuah keajaiban kecil baru saja mulai terungkap. Teman-teman, di saat aku merasa semuanya sudah berakhir, di saat aku benar-benar terperangkap dalam situasi yang menakutkan, keajaiban datang. Dan kalian gak akan nyangka bagaimana caranya. Ternyata di tengah keputusasaan yang begitu dalam, ada kekuatan luar biasa yang muncul. Bukan dari Ray si puing-pu itu, tapi dari cinta sejati yang selama ini justru ada di sekitarku tanpa ku sadari. Ingat teman-teman sesama TKW-ku di sini? Mereka yang selama ini selalu ada, saling bantu, saling jaga. Ternyata mereka sudah lama curiga dengan sikap Ray. Dia makin aneh, makin mengatur, bahkan mulai menjauhkan aku dari mereka. Dan mereka nggak tinggal diam. Diam-diam mereka mengawasi aku. Mereka melihat aku berubah. Wajahku yang dulu ceria mulai murung. Gerak-gerikku penuh cemas. Dan mereka tahu ada sesuatu yang salah. Sampai pada malam itu, malam yang nyaris jadi akhir dari segalanya, Ray bersiap membawaku ke suatu tempat. Entah kemana. Tapi sebelum semuanya terlambat, teman-temanku sudah lebih dulu bertindak. Mereka sudah berkoordinasi dengan polisi Taiwan. Mereka kumpulkan informasi, buktikan semuanya, dan menyerahkan laporan lengkap tentang Ray dan apa yang dicurigai dari gerak-geriknya. Dan malam itu, saat aku nyaris tak punya harapan, polisi datang. Ray dan orang-orangnya langsung digerebek dan ditangkap di tempat. Aku selamat. Air mata langsung jatuh, gak bisa kutahan. Rasanya seperti mimpi. Aku hanya bisa memeluk teman-temanku erat-erat. Mereka adalah pahlawanku. Mereka adalah malaikat tanpa sayap yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkanku. Ternyata ya, di negeri orang yang terasa asing, di tengah sepi dan tekanan, aku gak pernah benar-benar sendiri. Ada cinta, ada kepedulian, ada teman sejati yang rela berjuang diam-diam demi menyelamatkanku. Setelah semuanya terjadi, polisi akhirnya menjelaskan segalanya padaku. Dan jujur, aku benar-benar terkejut. Ternyata Ray, orang yang selama ini kukira bisa dipercaya, dia adalah bagian dari jaringan besar yang terlibat dalam kejahatan lintas negara. Mereka bukan sekedar oknum biasa. Jaringan ini sudah lama beroperasi di beberapa negara, termasuk Taiwan dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Air mata langsung jatuh deras. Bukan karena sedih, tapi karena lega, terharu, dan bersyukur yang luar biasa. Aku langsung memeluk teman-temanku. Mereka bukan cuma sahabat, tapi benar-benar penyelamat hidupku. Aku sadar sekarang bahwa di tengah sepinya hidup di negeri orang, aku gak pernah benar-benar sendiri. Tuhan kirimkan aku malaikat-malaikat tanpa sayap dalam wujud teman-temanku sendiri. Mereka yang diam-diam mengawasi, yang percaya ada sesuatu yang salah, dan yang berani bertindak. Dari kisah ini, aku belajar bahwa kepedulian sekecil apapun bisa menyelamatkan seseorang dari hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dan aku ingin kalian tahu, kalau kalian sedang jauh dari rumah, sedang berjuang di tempat asing, jangan pernah ragu untuk saling jaga dan peduli.
Karena kadang pertolongan datang dari orang-orang terdekat kita. Dia salah satu teman TKW juga yang sejak awal paling aktif menjaga dan mengawasiku. Dari keberaniannya melapor, dari caranya peduli, dan dari ketulusan yang aku rasakan, perlahan tumbuh rasa. Ya, benih-benih cinta mulai hadir. Bukan karena drama, tapi karena ketulusan dan keberanian. Setelah semuanya selesai, setelah proses hukum berjalan dan aku mulai pulih, aku ambil keputusan besar. Aku pulang kampung bersama Andre. Dan kabar bahagia untuk kalian semua teman-teman. Kami menikah. Sekarang kami memulai hidup baru di kampung halaman dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang jauh lebih tulus. Kalau aku boleh bilang satu hal untuk kalian semua, jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa sendirian. Tuhan bisa kirim pertolongan lewat siapa saja, termasuk lewat orang-orang yang diam-diam memperhatikanmu. Cinta sejati itu ada. Kadang datang dari arah yang sama sekali tak kamu duga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, kita sudah tiba di penghujung kisah yang penuh liku dan pelajaran berharga ini. Semoga setiap untaian kata yang aku bagi tadi bisa menjadi cerminan, pengingat, dan inspirasi bagi kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan memohon keberkahan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kisahku ini menjadi pelajaran berharga, terutama bagi saudara-saudari kita di rantau. Tetaplah waspada, kuatkan iman, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.